Selamat datang di channel Turtle Creator yang berisi cerita dan dongeng klasik. Selamat menonton. Penguasa Pajang Bagian 1 dari 2. Di sebuah desa bernama Pengging, hiduplah seorang anak bernama Mas Karebet. Ia adalah putra dari Ki Ageng Pengging, seorang bangsawan yang pernah berkuasa namun dihukum mati oleh Kesultanan Demak karena dianggap memberontak. Ibunya, Nyai Ageng Pengging, membesarkannya dengan penuh kasih sayang meskipun mereka hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan. Sejak kecil, Mas Karebet memiliki kecerdasan luar biasa. Selain itu, ia juga kuat dan memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ia sering berlatih ilmu bela diri dan mengasah ketangkasannya dengan Ki Ageng Banyu Biru, seorang guru sakti yang mengajarinya banyak ilmu, termasuk strategi perang dan kebijaksanaan dalam memimpin. Namun, darah bangsawan dalam dirinya membuatnya tidak puas hanya hidup sebagai rakyat biasa. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak dihormati dan memiliki tempat di tengah para penguasa. Perjalanan menuju Kesultanan Demak ketika beranjak dewasa, Mas Karebet mendengar bahwa Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak mencari prajurit muda berbakat untuk dijadikan pengawal istana. Tanpa ragu, ia bertekad pergi ke Demak untuk membuktikan kemampuannya. Namun, perjalanan ke Demak tidaklah mudah. Ia harus melewati sungai yang luas dan berbahaya. Dalam perjalanan, ia mendengar kabar bahwa sungai itu dihuni oleh seekor buaya raksasa yang sering memangsa manusia. Bukannya takut, Mas Karebet justru tertarik untuk menghadapi buaya tersebut. Ketika sampai di tepi sungai, ia melihat buaya besar yang menghalangi jalannya. Dengan keberanian luar biasa, ia melompat ke air dan menghadapi makhluk buas itu. Dengan gerakan cepat, ia menghindari serangan buaya dan akhirnya berhasil menaklukkannya. Setelah itu, ia menyeberangi sungai dengan gagah, membuat orang-orang yang menyaksikannya terkagum-kagum. Setelah berhasil menyeberangi sungai, Mas Karebet melanjutkan perjalanannya menuju istana Kesultanan Demak. Dengan penuh percaya diri, ia datang ke gerbang istana dan meminta izin untuk mengikuti ujian masuk sebagai prajurit kerajaan. Para prajurit yang menjaga gerbang tertawa melihat penampilannya yang sederhana. Namun, ketika ujian dimulai, Mas Karebet menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Ia berhasil mengalahkan beberapa prajurit terbaik dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan, Panglima Istana terkesan dengan kecepatannya dalam bertarung dan kekuatan fisiknya. Mendengar kabar tentang pemuda luar biasa ini, Sultan Trenggana pun memanggilnya. Sang Sultan ingin melihat sendiri kehebatan Mas Karebet. Dalam pertemuan itu, Mas Karebet tidak hanya menunjukkan keahliannya dalam bertarung, tetapi juga kecerdasannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dari sang Sultan. Sultan Trenggana akhirnya menerima Mas Karebet sebagai pengawal istana. Sejak saat itu, namanya tidak lagi disebut sebagai Mas Karebet, tetapi dikenal sebagai Jaka Tingkir, yang berarti pemuda dari Tingkir, sesuai dengan nama daerah tempat ia dibesarkan. Setelah menjadi pengawal istana Kesultanan Demak, Jaka Tingkir menunjukkan kesetiaannya dengan bekerja keras. Ia menjadi prajurit yang sangat dihormati karena kecerdasan dan keberaniannya. Bahkan, ia menjadi kepercayaan Sultan Trenggana. Namun, kejayaan Demak mulai goyah setelah Sultan Trenggana wafat. Perebutan kekuasaan terjadi, dan Jaka Tingkir menyadari bahwa dirinya harus mengambil langkah bijak untuk bertahan. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya dan membangun kekuatan sendiri. Menaklukkan Pajang, setelah kembali ke wilayah Pajang, Jaka Tingkir mulai mengumpulkan orang-orang yang setia padanya. Ia membangun pasukan kecil dan melatih mereka dengan strategi perang yang telah ia pelajari. Dalam waktu singkat, kekuatannya semakin besar dan ia berhasil menguasai Pajang. Namun, untuk menjadi penguasa yang sah, Jaka Tingkir harus mendapatkan pengakuan dari para bangsawan dan ulama.
Ia menikahi putri Sultan Trenggana untuk memperkuat kedudukannya. Dengan pernikahan ini, ia semakin diakui sebagai pemimpin yang sah. Di saat yang sama, ia juga berhasil mengalahkan para pemberontak yang ingin merebut kekuasaan Demak. Setelah mengalahkan para pesaingnya, ia secara resmi memindahkan pusat kekuasaan dari Demak ke Pajang. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya, penguasa Pajang pertama. Pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Sebagai raja, Sultan Hadiwijaya memerintah dengan bijaksana. Ia tidak hanya memperkuat pertahanan kerajaan, tetapi juga membangun hubungan baik dengan daerah-daerah lain di Jawa. Ia juga dikenal sebagai raja yang adil dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Namun, di akhir masa pemerintahannya, muncul ancaman dari Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya, seorang anak angkatnya yang sangat ambisius. Konflik antara Pajang dan Mataram pun tak terelakkan. Dalam perjalanan ke Mataram untuk menghentikan pemberontakan, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan akhirnya wafat. Setelah kematiannya, Pajang perlahan melemah dan kekuasaan beralih ke Mataram, yang kelak menjadi Kesultanan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sutawijaya. Meskipun Pajang tidak bertahan lama, Jaka Tingkir tetap dikenang sebagai pemimpin besar yang membawa perubahan dalam sejarah Jawa. Dari seorang pemuda sederhana, ia berhasil menjadi penguasa yang disegani, meninggalkan warisan yang dikenang sepanjang masa. Terima kasih sudah menonton video di sini. Besok silahkan mampir lagi ya. Hatur nuhun.